Welcome to channel Rupa Tahu. Welcome to channel Rupa Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rupa Tahu. Teman-teman semua, pada video kali ini kami akan kembali share. Tapi sekarang kontennya itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tentang pembelajaran bahasa Inggris, ya sekarang pembelajaran juga, tapi lebih ke pembelajaran atau proses bagaimana kita membuat burasa. Teman-teman kalau dari Sulawesi Selatan pasti sudah familiar dengan kata burasa. Dan ya kalau orang dari luar Sulawesi sendiri, pasti kalau dikasih coba itu mau tambah atau coba lagi. Nah sekarang kita akan membuat ilustrasi demo bagaimana membuat burasa. Sebenarnya Kak Hasan itu kalau di luar Jawa itu sebenarnya lemper. Lemper ya? Cuma lemper itu dibungkus dengan plastik. Kalau kita dibungkus dengan daun pisang dan masaknya kan lama. Iya. Dan kalau kita pakai daun pisang itu ada rasa khas. Jadi dia lebih ada cita rasa daun pisangnya itu memberikan rasa tersendiri. Ya sekarang teman-teman sekalian, yang pertama bahannya apa? Jadi yang pertama itu beras. Kita masak setengah matang. Tapi ketika dimasak pertama setengah matang itu harus dikasih santan. Rasanya akan lebih enak kalau santannya lebih banyak. Semakin banyak santannya, maka rasanya akan semakin enak. Tapi jangan lupa pada saat dimasak setengah matang itu harus terus diaduk, karena biasanya kalau santannya di bawah dia bisa cepat hangus. Itu yang pertama. Nah, terus bahan-bahannya apa aja yang Kak Hasan butuhin? Oke, kalau bahannya yang pertama daun pisang, terus nasi. Kalau nasi beras yang kita pakai ini beras pandan ya, jadi dia lebih enak rasanya. Bisa ada pertanyaan satu menarik ini. Silakan. Ini apa ini Kak Hasan? Ini apa ini? Ini yang kalau di Makassar atau di Selayar biasa pakai pipa. Pipa. Tapi kebetulan ini kita dapat sebenarnya ini pompa balon udara. Balon udara. Mainan anak-anak sebenarnya, tapi karena di sini agak susah dapat pipanya, dan yang kedua saya lihat dia kalau pakai pipa harus dorong pakai jari. Ini sudah ada, jadi praktis. Jadi ini hasil idenya Kak Hasan sendiri nih? Ya, ini nanti saya buatkan paten ini, hak kekayaan intelektual. Alat pembuat buras ya. Oke, lanjut Kak Hasan. Itu yang menarik soalnya ini. Alat ya, kadang saya tidak pernah lihat tuh, baru kali ini. Dari mana ini alat dibikin? Ya, terus lanjut. Terus ini ada trik tertentu. Jadi kebetulan kita pakai daun pisang. Ya kalau di sini agak susah daun pisangnya, susah didapat. Dan sepertinya kalau di Belanda satu-satunya toko yang menjual daun pisang itu namanya Oriental. Nah, kebetulan ini ada sponsor dari Poletanaugi Channel. Nah, jadi untuk penggunaan daun pisang supaya hemat, karena susah dapat dan harganya lumayan mahal. Mahal itu Kak Hasan? Bukan lumayan tapi mahal. Satu ikat itu yang fresh 5 euro. 5 euro itu, berarti ini karena kemarin ada 2 sak ini. Ini 10 euro harganya 2. Kalau dikurskan itu 170.000. 170.000 itu cuma berapa lembar, sedikit. Jadi harus kita taktisi supaya hemat. Saya memang buatkan ukuran. Jadi ini untuk pembungkus luarnya maksimal seperti ini besarnya. Untuk pembungkus dalamnya, ya pembungkus luar tadi kita potong 2. Jadi kita lebih hemat. Oke, sekarang kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, terus ini karena ada serat-serat khusus, biasanya ini serat alami sih sebenarnya. Sepertinya tidak ada zat kimia di dalamnya, aman. Tapi supaya lebih nice kelihatan, kita lap jadi serat putihnya lebih bersih. Nah sekarang kita lihat prosesnya. Jadi setelah dipotong dan berasnya dimasak, kita lihat coba hasilnya. Ini yang tidak semua orang tahu. Ini kita belajar dulu dari mana ini? Adakah ilmu khusus ini? Ini sebenarnya harus kalau di Bugis atau di Makassar atau di Selayar harus ketemu sama
harus pergi berburu dan tidak sembarang momennya berburu, harus di musim-musim tertentu seperti musim Idul Fitri atau Idul Lebaran Adha. lah. Ya, dan ini lebih higienis. Kalau biasanya dorong pakai jari, ya sekarang kita Tidak perlu menyentuh nasinya, tidak berarti perlu. toh. Ini Ada alatnya. Wih, ah, memang bagus alatnya tahu. jadi, ini yang tidak semua orang tahu. Jadi, dan sepertinya kalau di Makassar ini susah dapat alat seperti ini, makanya saya mau patenkan ini. Berarti apa namanya ini Ada salah satu orang temuan. Selayar yang punya hak paten nanti, Iya, hak iya. paten pembuatan buras. Wih, Nah, memang tahu bahasanya juga bagus tahu. hasilnya bagus, ukurannya sama besar. Ya, Jadi nanti ketika dimasak orang tidak perlu pilih-pilih, oh karena semua ukurannya sama. sama. Nah, terus Bisa kita itu hitung-hitung berapa biayanya itu biar kita bikin ini toko buras saat di sini. ya biaya Biaya ininya toh. BHP-nya. Iya. Baru kita hitung berapa biaya tenaga kerjanya tuh. Nanti kalau analisis keuangannya nanti di channel berikutnya Oh, juga. di channel berikutnya ada lagi nanti. Oke. Ya. Nah, ini supaya bagus harus dia betul-betul rapat. Iya. Nah, kalau nenek kita malah dia kasih bagus-bagus urutnya, tapi karena kita ini pemula jadi ya urutnya urut-urut. Ih, tapi kalau orang di kampung itu kasan kalau bungkus begini, wah betul-betul memang bagus. Rapi. Iya, dia urut, pokoknya ada treatment khususnya. Tidak, dia urut-urut begini. Iya memang bagus tahu memang ini. Dia Baru ngikatnya juga ada aninya tuh, ada seninya, seni ya, mengikat. nah, itu bisa lagi nanti ada cara mengikat yang satu kali tarik langsung lepas semua. Iya, Ada lagi itu. jadi Ya? itu memang ada tekniknya, tidak sambaran dinaikat toh. Ya, ini sudah jadi satu. Ukurannya kalau kita pakai cetakan sama besar. Nah, jadi ini teman-teman yang masih jomblo bisa jadi inspirasi. Buras saja itu kalau dimasak dia ada pasangannya. Oh Apalagi- iya. Makanya nih menyindir orang jomblo ini. Oke, jadi sudah jadi satu. Oke, jadi itu tadi prosesnya. Yang pertama, untuk supaya hemat, kita potong dua. Untuk bungkus dalamnya cukup seukuran ini, dan ini untuk ukuran luarnya. Prosesnya tadi supaya kita lebih higienis, kita pakai Tapi alat. ini yang menarik ini Kasan jelaskan Nah, dulu sekali ini. ini- Penting sekali ini. Ini sebenarnya kalau saya pulang, ini saya harus dokumentasikan supaya bisa dipatenkan. Iya. Apalagi buras ini salah satu makanan andalan kita di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, dan Selayar. Nah, jadi teman-teman, ini saya mau patenkan. Jadi jangan sampai ada yang klaim ini hak cipta dari Rupa Tahu ya. Oke, barangkali itu nanti kita kasih lihat lagi kalau sudah masak hasilnya seperti apa. Termasuk nanti cara ikatnya. Cuma karena ini kita buat dulu beberapa baru sekaligus diikat, nanti akan ada di video berikutnya. Jadi ikuti terus video Rupa Tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.